Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman dengan channelnya Robology, channel tentang robotika dan ide-ide kreatif lainnya. Pada video kali ini kita akan meliput sebuah kegiatan robotika di salah satu sekolah yang sedang melaksanakan praktek robotika ya. Sebelum video kami lanjutkan, mohon yang belum subscribe bisa subscribe, memberikan komentar, like, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan update terbaru dari Robology ya. Jadi kegiatan robotik di sekolah ini merupakan salah satu kegiatan yang mendukung program pembelajaran di sekolah ya. Karena di sana ada juga kaitannya dengan materi-materi pembelajaran yang mereka dapatkan dari sekolah. Seperti matematika, elektronika, mekanika, komputer atau IT. Nah, ini dirangkum jadi satu menjadi kegiatan robotika ya. Bagaimana sebenarnya kegiatan ini berlangsung? Yuk ikuti terus videonya, jangan di skip-skip ya. Langkah pertama tentu saja mereka akan mengidentifikasi kebutuhan part atau komponen dari robotika yang akan mereka gunakan untuk membuat sebuah robot ya. Kebetulan kegiatan ini menggunakan robot dari EV3, produknya dari Lego ya. Mengenai robot yang digunakan, bisa menggunakan robot apa saja ya. Ini kebetulan menggunakan robot EV3 dari Lego ya. Setelah komponen atau partnya diketahui apa yang akan mereka gunakan, tentu saja mereka akan melakukan namanya building ya, membangun robot itu sendiri ya. Building construction ya, membuat konstruksi robot. Nah, tema yang diambil tergantung dari materi yang sedang mereka gunakan ya. Nah, pada liputan kali ini mereka akan membuat namanya driving beast ya. Driving beast itu adalah standar robot mobile yang dibangun oleh Lego ya. Jadi robot mobile dengan menggunakan dua motor penggerak dan satu roda independen pengikut yang terletak di belakang ya. Setelah proses building selesai, mereka lanjutkan dengan programming ya. Membuat program untuk menjalankan robot tersebut. Programnya tentu saja akan mengikuti jalur atau lintasan atau mesh yang telah disediakan sebelumnya ya. Bentuk lintasannya adalah berupa labirin yang sudah dibangun untuk dilalui robot supaya mengikuti labirin tersebut agar tidak menabrak posisi labirin yang sudah mereka buat sebelumnya ya. Nah, programmingnya menggunakan aplikasi EV3 Programming ya. Atau bisa juga menggunakan programming yang lainnya ya, dalam bentuk script. Ini karena masih belajar pemula ya, kita menggunakan yang berbasis blok aja dulu ya. Yang penting logika dan algoritma pemrogramannya bisa mereka pahami. Nah, setelah programmingnya selesai, maka mereka akan download program tersebut, dimasukkan ke bricknya EV3 untuk disimpan. Baru nanti mereka jalankan di mesh atau lintasan yang sudah disediakan ya. Nah, dalam satu kelompok biasanya terdiri dari 2 sampai 4 siswa ya, tergantung materi yang mereka sampaikan. Ini kebetulan adalah
ujian praktek untuk robotika, maka satu kelompok cukup 2 orang. Mereka kerjasama dalam membangun robot untuk menghasilkan robot sesuai dengan tema yang diangkat ya. Sebelum dilakukan di maze, biasanya mereka uji coba di lantai dulu. Nah, ini hasil pembuatan program mereka coba jalankan di maze ya. Nah, tentunya di uji coba ini akan terjadi banyak sekali percobaan sehingga robotnya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan ya. Di sini akan terjadi trial and error cukup banyak pastinya ya. Karena antara pembuatan program dan lintasan tentu saja akan terjadi banyak kendala di sana ya. Termasuk akselerasi, gesekan dengan lantai, kemudian presisi dari program itu sendiri ya. Nah, tentu saja tidak terlepas dari perhitungan saat mereka membuat programnya. Baik teman-teman, ikuti terus bagaimana anak-anak membuat program ini. Jangan sampai di skip-skip agar tidak ketinggalan dengan hasil yang mereka capai dalam membuat program ini. Nah, dalam satu kali praktek tentu saja ada yang berhasil dan ada yang tidak. Tapi paling tidak mereka akan mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dari pembelajaran ini ya. Mereka akan mendapatkan pengetahuan robotika, kemudian praktek bagaimana menjalankan robot ya, menyusun konstruksi, mengenal motor, melakukan perhitungan dengan matematika dan sebagainya. Ini adalah pengalaman real yang tentu saja tidak didapatkan oleh setiap anak ya. Cukup beruntung anak-anak yang bisa belajar robotika ini karena mereka belajar dengan real, dengan kondisi yang sebenarnya untuk membuktikan rumus-rumus pengetahuan yang sudah mereka dapatkan di materi-materi pembelajaran sebelumnya ya, pembelajaran umum sebelumnya. Baik teman-teman yang mungkin ada sekolahnya atau di tempat-tempatnya ada kegiatan robotika, boleh disampaikan di kolom komentar untuk kami liput sebagai kegiatan yang menyenangkan. Demikian teman-teman liputan kami tentang pembelajaran robotika di salah satu sekolah yang mengadakan pembelajaran robotika ya. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berguna di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.